Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Tekno Channel dan kali ini aku akan sharing tentang bagaimana caranya membuat text to speech menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk episode kali ini seru banget nih teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengubah yang tadinya teks menjadi voice atau suara komputer menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sehingga terkolaborasi antara tiga bahasa pemrograman tersebut. Nah, untuk yang lebih lanjut, let's just start it. Oke, teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk membuat text to speech menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk yang di bagian sini, targetnya adalah kita akan mengkolaborasikan tiga bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript menjadi satu dalam satu website, yaitu tergabung antara kerangka, maksudnya itu tadi kerangka HTML, lalu CSS sebagai desain website, dan penggerak website yaitu JavaScript. Nah, oke, untuk yang HTML, CSS, dan JavaScript ini nanti akan kita gabungkan dalam satu website, itu intinya. Oke, untuk logikanya seperti text to speech ini kurang lebih seperti aplikasi translator. Nah ya, jadi kalau untuk translator ini kita akan tulis misalkan sebuah kata, lalu ada terjemahannya, lalu kita akan klik ikon suara, kayak pengeras suara gitu kan ya, itu nanti akan mengeluarkan suara dan suara komputernya itu membaca teks yang kita tulis dan juga terjemahannya. Selain itu, ada juga aplikasi yang mengubah atau mengkonversi tulisan menjadi voice gitu ya, atau suara komputer. Jadi kita tulis, lalu kita klik convert to speech, nanti akan mengeluarkan suara gitu ya, atau speech dari komputer tersebut. Nah, oke, untuk yang lebih lanjut supaya nggak lama-lama, kita akan lanjut ke Sublime Text aja. Teman-teman nggak hanya menonton saja ya, tetapi bisa mempraktekkan apa yang aku sudah tulis di sini. Ya, untuk yang Learn Coding Pro, yaitu pertama kita akan new folder terlebih dahulu, yaitu, sorry, bukan new folder, maksudnya new file. Lalu kita klik Control Save dengan menuliskan text to speech. Oh ya, teman-teman bisa praktek ya. Bagi yang sudah install Sublime Text maupun aplikasi code editor lainnya, silahkan untuk mempraktekkan dengan cara mengikuti arahan dari aku. Tetapi bagi yang belum menginstal, silahkan install bisa Sublime Text, Visual Studio Code, Notepad, dan lainnya. Oke, kita lanjut untuk yang text to speech. Tak hanya itu saja, ini masih HTML. Kita bisa tambahkan CSS, yaitu style.css. Lalu JS-nya yaitu script.js. Oke, script.js. Pertama kita akan mulai dari text to speech-nya dulu ya teman-teman. Oke, ini di Sublime Text. Pertama, kita akan tulis HTML seperti ini. Lalu kita klik Enter untuk supaya bisa otomatis seperti ini. Doctype HTML, head, title, body, hingga tag penutup. Oke. Pertama adalah kita akan menuliskan HTML lang and dir ltr. Ya. Lalu title-nya adalah membuat text to speech menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Lalu di sini ada juga meta charset UTF-8. Tidak hanya itu saja, ada juga kode untuk mengkolaborasikan antara CSS dan JavaScript, yaitu link rel style sheet. Oh ya, bisa kita itu ya. Enter dengan otomatis seperti ini. Link, rel, style sheet, type text CSS, dan ref. Di sini kita harus menuliskan
folder CSS terlebih dahulu, teman-teman. CSS style.css meta name viewport content width device strip width initial scale sama dengan 1.0. Oke. Head body udah. Setelah itu kita lanjut. Oh ya, tetapi sebelumnya kita harus menambahkan di sini script src. Atau mungkin kita bisa juga seperti ini ya, script. Nah, ini khusus kalau mau nambahin teks JavaScript, tapi ini untuk link kita tulis aja seperti ini, source src maksudnya, sorry, yaitu js script.js. Oke, script.js. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian sini, yaitu div class wrapper dengan headernya yaitu text to speech, HTML, CSS, and JavaScript. Jangan lupa untuk diakhiri dengan tag penutup ya. Oke, jadi untuk yang di bagian text to speech ini kita akan menambahkan juga form. Kenapa? Karena nanti akan ada kolom atau mungkin bukan kolom, box gitu ya, yang akan kita tuliskan pada saat kita klik. Contohnya kayak form biasa gitu ya. Ada kotak, pas kita klik nanti kita akan tulis. Oke, form action hashtag lalu div class row label enter text. Lalu kita mungkin tulisnya text area ya, supaya bagi yang mau menulisnya panjang itu kita bisa lebarin gitu ya untuk yang kotaknya. Jangan lupa untuk menambahkan tag penutup div seperti ini. Lalu kita, lanjut div class row label select voice. Oke, jadi untuk yang di select voice ini, misalkan kalau kita mau pilih bahasa yang akan digunakan dalam pengisi suara di komputer tersebut. Oke, div class author, kita lanjut aja, select. Nah, ini maksudnya memilih mau mana voice-nya gitu ya. Div, ada div juga, button ID button. Ini kalau kita akan convert to speech. Ya, button. Ya, form div. Oke. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman, agak pendek. Tetapi apa yang akan terjadi pada saat kita buka di bagian Google Chrome? Oke, mari kita buktikan. Kita refresh dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini masih terlihat polos ya teman-teman. Nah, karena belum ada CSS dan JavaScript yang kita masukkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian style.css terlebih dahulu. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mungkin dimulai dari font dulu ya. Add import URL https fonts.googleapis.com css to family. Ini agak panjang ini. Poppins wgt at 400 500 600 700 and display swap. Oke. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Ini penting ya. Lalu untuk yang khusus keseluruhan itu kita akan tambahkan bintang di sini. Lalu kita tulis margin titik 20, paddingnya 0, box sizingnya itu border box gitu. Lalu font family-nya adalah
Poppins sans serif. Ya, sans serif benar ya. Lalu bodinya yaitu display flags, align items, yaitu center, dan justify kontennya adalah center. Ini agak panjang ini. Min height 100 ph, background yaitu mungkin berapa ya? Hashtag FC 5C 7D. Nah, seperti ini ya. Backgroundnya adalah WebKit linear gradient to right, yaitu hashtag berapa ini kira-kira? 6A82FB ya. Lalu dilanjut juga. Oh, sorry. To right, ya Allah. To right hashtag FC yang ini. FC 5C 7D. Ini untuk yang bagian background sehingga nanti akan terlihat gradasinya, teman-teman. Background lagi untuk linear gradient ya, teman-teman. To right nanti ya. Terus seperti ini, 6A82FP, lalu dilanjut juga FC 5C7D gitu ya. Oke, body udah. Sekarang untuk yang bagian selection. Nah, untuk yang selection bagian sini itu nanti color itu akan menjadi seperti ini, teman-teman. Lalu backgroundnya adalah hashtag 525-6AD. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya adalah dari dot wrapper seperti ini, itu width-nya harus 370 pixel. Ya, untuk yang wrapper ini adalah di bagian sini, teman-teman. Keseluruhan dari atas sampai bawah yang text to speech. Oke. Width 370 pixel, paddingnya yaitu 25 pixel, bisa juga 2 ya, 25 pixel dan 30 pixel. Dengan border radiusnya yaitu 7 pixel. Backgroundnya mungkin apa ya? Hashtag FFF, lalu box shadow-nya itu adalah 7 pixel, 7 pixel, 20 pixel, dan RGBA 0.05 yang saya maksud. Oke. Lalu kita bisa lanjut lagi wrapper dengan header-nya yaitu font size 28 pixel, font weight yaitu 500, dan text align. Nah ya, text align center. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut di bagian sini habis wrapper header yaitu dot wrapper bagian form ini ya. Jadi ini sudah bercabang antara header, form, dan lainnya. Form itu mungkin marginnya itu bisa kita tulis 35 pixel, 0, 20 pixel gitu ya. Lalu untuk yang form.row, yang dimaksud form.row itu di bagian mana nih? Nah, untuk yang bagian div class row di kalangan form action gitu ya. Itu kita akan tambahkan di sini adalah display flags, margin bottom 20 pixel. Oh ya, ini flags ya, sorry. Lalu flags direction-nya yaitu column. Form.row label yaitu font. Size-nya yaitu 18 pixel. Margin bottom 5 pixel. Lalu dengan form.row nth child label maksudnya tuh ya. Font size-nya yaitu 17 pixel. Form where yaitu text area, select, dan button itu nanti kita akan tulis untuk outline-nya itu yaitu none gitu ya. Outline-nya none, width-nya itu 100% kira-kira ya. Lalu height yaitu 100
Border, nggak usah ya. Terus border, oh none maksudnya, sorry. Border radius 5 pixel. Oh ya, lanjut lagi ya untuk yang form. Oh ya, ini agak panjang, jadi nggak apa-apa, sabar aja ya. Ini tapi tetap ngikutin ya, tetap praktek untuk HTML, CSS, dan JavaScript. Form.row text area. Resize none, height 110 pixel, dan font size yaitu 15 pixel. Mungkin kita bisa lanjut. Selanjutnya adalah untuk habis font size itu kita bisa tambahkan ini untuk yang text area, yaitu padding yang dimaksud itu 8 pixel dan 10 pixel dengan border yaitu 1 pixel solid hashtag 999 ya. Selain itu ada juga form.row text area, WebKit scroll bar yaitu width 0 pixel. Lalu ada juga form.row .outer yaitu height-nya adalah 47 pixel dengan display-nya yaitu flex. Oh ini flex, sorry. Lalu ada juga padding yaitu 0,10 pixel dengan align items yaitu center, dan border radius 5 pixel, justify content center, dan bordernya yaitu 1 pixel solid hashtag 999. Ini sama ya berarti ya, seperti yang di atas bagian text area ini. Form, nah ini untuk yang select-nya ini. Form.row select. Sudah ya select tadi, tapi ini diulang. Select-nya itu nanti font size 14 pixel, lalu background-nya yaitu none, dengan form.row select WebKit scroll bar yaitu width 8 pixel. Ada juga ya form row select WebKit scroll bar track yaitu backgroundnya adalah hashtag FFF ya. Kita lanjut lagi form .row, ini bukan strip tapi ini .row select .2 WebKit scroll bar thumb bagian sini ya, yaitu backgroundnya adalah hashtag 888. Lalu kita juga bisa lanjut yaitu border radiusnya yaitu 8 pixel dengan border right yaitu 2 pixel solid hashtag F-nya 6 kali. Oke. Ini tinggal sedikit lagi ya, yaitu untuk yang bagian form button-nya ya. Height-nya yaitu 52 pixel, color-nya adalah hashtag 3 kali F, triple F, maksudnya font size 17 pixel dengan kursor pointer, margin, bentar ya, margin pointer, maksudnya margin top, sorry. Margin top 10 pixel, background, hashtag apa kira-kira nih ya, FC5C7D, itu yang dimaksud tadi. Background yaitu WebKit linear gradient to right, terus juga hashtag 6A82FB, lalu juga FC yang bagian sini teman-teman, 5C7D. Background-nya yaitu linear gradient to right, sama seperti yang tadi, to right hashtag 6A82FB, lalu bagian sini juga FC
5C 7D. Ya, akhiri dengan titik koma udah ya. Lanjut lagi untuk yang transition ya. Transition yaitu 0.3 is. Oh ya, ini 0.3 seconds. 0.3 seconds ya. Form button ini untuk yang pseudocode hover gitu ya teman-teman. Itu nanti backgroundnya adalah 4534FE. Jadi sekali kita akan klik form button tersebut nanti akan berubah backgroundnya menjadi warna ini. Oke. Terakhir media max width 400 pixel itu nanti adalah wrapper max width-nya adalah 345 pixel dengan width yaitu 100%. Oke, sekarang kita save dan apa yang akan terjadi? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pembuatan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, sekarang kita lanjut untuk di bagian JavaScript. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke bagian JavaScript. Kenapa? Karena ini sebenarnya udah selesai, tetapi belum ditambahin penggeraknya. Karena ini masih kerangka sama desainnya, baru HTML dan CSS. Sekarang kita akan buat di JavaScript bagaimana cara untuk menggerakkan websitenya supaya website text-to-speech ini jalan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Sublime Text. Dan disinilah script.js. Oke, kita mulai tulis const. Oke, jadi untuk const itu untuk yang constant variable gitu ya, text area yaitu document query selector yaitu text area. Jadi ini akan terkolaborasi dengan HTML gitu teman-teman. Untuk text area yang ada di text to speech ini. Document.querySelector. Selain itu ada juga untuk voice list yaitu document.querySelector yaitu dari select ya. Selain itu kita menambahkan untuk yang di bagian speech button-nya teman-teman ya. Jadi untuk yang speech button-nya itu khusus untuk button tersebut yang ada di form tadi, document query mana nih? Query selector button ya. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Let since speech synthesis is speaking true gitu ya dengan voices. Lalu kita bisa tambahkan di sini function voices di sini ini sebagai fungsi yaitu for let voice of synth.get voices. Lalu kita tambahkan di sini juga kurung kurawal yaitu untuk bagian ini ya seharusnya let selected voice.name ada juga dimulai dari Google US English ya. Lalu di bagian sini selected tanda petik 2. Let option yaitu di sini akan ada seperti ini teman-teman. Tanda petik seperti ini ya. Oke. Option value $ kurung kurawal voice .name. Jangan lupa titik 2 juga. Maksudnya apa ini namanya? Tanda petik 2 ya, sorry ya. $ selected lalu $voice name. Ada juga seperti ini ya.
voice.language untuk bahasa yang tadi aku sudah kasih tahu tadi ya. Option mana ini? Oh ya, sini ya, titik koma. Lalu ada juga voice list, insert adjacent HTML. Jadi nanti akan seperti ini. Before and. Lalu ada juga option, teman-teman. Option titik koma. Lalu kita tambahkan juga since untuk yang bagian add event listener, yaitu untuk yang bagian voices changed. Lalu kita tambahkan voices untuk suaranya. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu untuk yang bagian text to speech, yaitu text. Ya. Lalu kita tambahkan let utterance new speech synthesis utterance text gitu ya. Lalu kita tambahkan juga for let voices of synth get voices kurung kurawal if voice dot name voice list dot value utterance dot voice sama dengan voice seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk yang di bagian sini kita akan tambahkan synth.speak utterance ya. Ini belum selesai, ini mungkin sedikit lagi, yaitu jangan lupa kita tambahkan untuk yang bagian speech.btn gitu ya. Speech.btn maksud saya. Untuk yang bagian klik, yaitu speech btn.add event listener klik, lalu kita tambahkan juga di sini adalah kurung kurawal gitu ya. prevent maksudnya di sini pakai v, default titik koma if text area dot value. Jadi ini kita pakai operator logika ya teman-teman. Ini ada pakai tanda seru, terus tanda sama dengan. Ini lagi ya. Text to speech, text area dot value gitu. Lalu yang selanjutnya ada juga if text area dot value dot length kira-kira lebih dari 80. Jika lebih dari 80 maka akan seperti ini, set interval. Set interval yaitu kurung kurawal lagi. Tanda seru synth.speaking and is speaking true. Speech btn dot inner text convert to speech titik koma, jangan lupa ya. Lalu else yaitu kosong. Oke, sekarang kita lanjut di bagian sini itu kita akan menuliskan 500 ya. Oke, 500. Lalu if is speaking gitu ya. If is speakingnya itu kurung kurawal synth.resume, ini untuk resume. Lalu ada juga untuk speakingnya false, maka speech btn dot inner text. Ada juga pause speech kalau kita ingin memberhentikan. Lalu untuk yang bagian else itu kalau untuk synth false itu ya. Itu nanti speakingnya itu true. Lalu di speech btn.inner text-nya itu akan menjadi resume speech. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita juga bisa tambahkan else, lalu speech btn.inner text, inner text,
yaitu convert to speech. Oke, sebelumnya mari kita cek terlebih dahulu. Ini sudah ya, else, terus juga jangan lupa titik koma, tambahkan di sini lagi. Ini sudah cukup ini, jadi ini udah 500. Oh ya, else-nya seharusnya di sini aja supaya lebih gampang. If-nya sudah, oke. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa mungkin seperti inilah ya. Kalau untuk yang script, yang dimaksud di sini adalah seperti ini, ya. Oke, sekarang kita save dan apa yang akan terjadi pada website tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Google Chrome ya, teman-teman. Oke, kita sekarang akan refresh, terus juga menuliskan teks di sini. Contohnya adalah this is a computer. Oh ya, refresh dulu kali ya, supaya this is a computer. Select voice Google US English, convert to speech. This is a computer. Nah, sudah ada ya suaranya. Coba ulang lagi. This is a computer. Coba kalau Google UK English ya. This is a computer. Oke. Coba kalau nanti kita, maksudnya sekarang kita select voice, pilih yang bagian bahasa Indonesia. Selamat datang di channel Salman Techno. Oke. Coba kita klik. Selamat datang di channel Salman Techno. Oke, teman-teman. Jadi itu kurang lebihnya tentang bagaimana cara membuat text to speech menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana? Sudah mengerti belum tentang bagaimana caranya untuk membuat text to speech menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript? Oke, semoga teman-teman mengerti ya, karena ini juga mudah, tetapi di bagian JavaScript-nya juga agak rumit. Nah, itu yang harus dipelajari. Kenapa? Karena kita harus menggunakan logika kita, terus juga kita harus memainkan bagian konstanta variabel, lalu ada juga function, setelah itu ada juga operator logika, ada juga if-else gitu yang harus kita mainkan, khususnya untuk CSS desainnya gitu. Dan HTML. Nah, contohnya adalah seperti kayak aplikasi pada saat kita menuliskan kalimat, lalu kita klik convert to speech, itu nanti akan mengeluarkan suara dari komputer. Oke, jadi untuk yang source code ada di deskripsi di bawah ya, nanti dicek. Namun sebelumnya mohon untuk like, share, and subscribe channel Salman Techno. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Run.